Hai, izinkan saya membawakan video presentasi tentang taksonomi pembelajaran. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar dan proses pembelajaran fisika. Langsung saja, mari kita tonton. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Andayani dengan NIM 06111289124014 akan mempresentasikan tentang taksonomi pembelajaran, terkhususnya untuk taksonomi Bloom. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Taksonomi adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan perubahan perilaku yang dapat dicapai melalui proses belajar mengajar. Membuat perencanaan sebelum melaksanakan tugas utama sebagai seorang guru adalah salah satu ciri guru profesional yang baik. Seringkali timbul masalah untuk memilih kata kerja dalam menyatakan suatu tujuan program. Dalam hal penyusunan rencana pembelajaran inilah, salah satu kemampuan guru yang dibutuhkan adalah memahami taksonomi Bloom. Selanjutnya ada pengertian. Taksonomi ialah taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional. Ada yang menamakannya tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, ataupun sasaran belajar, yang digolongkan dalam 3 klasifikasi umum atau ranah, domain, yaitu yang pertama ada ranah kognitif atau berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Yang kedua ada ranah afektif, yakni berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati. Dan yang terakhir ada ranah psikomotor atau berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot rangka. Selanjutnya ada taksonomi Bloom. Secara etimologi, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis dan nomos. Taksis berarti pengaturan atau divisi, dan nomos berarti hukum. Jadi, secara etimologi, taksonomi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum, dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Taksonomi Bloom merupakan struktur hierarki yang mengidentifikasi skill, mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi. Setiap tingkatan dalam taksonomi Bloom memiliki korelasinya masing-masing. Maka, untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi, tentu tingkatan-tingkatan yang berada di bawahnya harus dikuasai terlebih dahulu. Berikut ada klasifikasi taksonomi Bloom. Yang pertama ranah kognitif, terkait dengan kemampuan berpikir. Kedua ada ranah afektif, terkait dengan emosi dan sikap. Yang ketiga ada ranah psikomotor, terkait dengan gerak dan kerangka otot. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Di sini ada 6 tingkatan untuk ranah kognitif. Yang pertama ada C1 atau pengetahuan. Jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat yang telah dipelajari. Peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan dengan apa yang sudah dihafalnya. Yang kedua ada C2 atau pemahaman. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-kata sendiri dengan memberikan contohnya. Yang ketiga ada C3 atau penerapan. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Peserta didik mampu menerapkan pemahamannya pada situasi baru. Selanjutnya ada C4, yakni analisis. Analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian asumsi. Yang kelima ada C5 atau sintesis.
Sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi atau mengkombinasi elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri. Yang terakhir ada C6 atau evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara atau metode. Selanjutnya ada untuk ranah efektif. Ranah efektif merupakan derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam proses belajar mengajar. Yang pertama dari shaping atau penerimaan. Kategori ini merupakan tingkatan efektif secara pasif. Penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Selanjutnya ada responding atau menanggapi. Kategori ini berkenaan dengan jawaban yang kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Atau menanggapi adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya. Yang ketiga ada valuing atau penilaian. Kategori ini berkenaan dengan Kategori ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia. Yang kelima, ada characterization atau karakteristik. Kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Proses internalisasi nilai menempati urutan tertinggi dalam hierarki nilai. Selanjutnya ada ranah psikomotor. Pada psikomotor, ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan, serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik, yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Yang pertama ada meniru. Merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya, walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dalam keterampilan itu. Yang kedua adalah memanipulasi, merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Yang ketiga ada pengalamiahan, merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerak-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Yang terakhir ada artikulasi, merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Selanjutnya, alasan mengapa Handbook Taksonomi Bloom direvisi. Yang pertama, terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada handbook bukan sekedar sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai karya yang dalam banyak hal telah mendahului zamannya. Menurut Rohwer dan Sloane tahun 1994. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan-pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Yang ketiga, sebuah rumusan tujuan pendidikan seharusnya berisikan satu kata kerja dan satu kata benda. Kata kerjanya umumnya mendeskripsikan proses kognitif yang diharapkan dan kata bendanya mendeskripsikan pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Taksonomi Bloom hanya mempunyai satu dimensi, yaitu hanya kata benda. Alasan yang keempat adalah proporsi yang tidak sebanding dalam penggunaan taksonomi pendidikan untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan penggunaan taksonomi pendidikan untuk asesmen. Pada taksonomi Bloom lebih memfokuskan penggunaan taksonomi pada asesmen. Alasan yang kelima, pada kerangka pikir taksonomi karya Benjamin Bloom lebih menekankan 6 kategorinya: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi daripada sub-sub kategorinya. Alasan yang keenam,
Ketidakseimbangan proporsi subkategori dari taksonomi Bloom. Kategori pengetahuan dan komprehensi memiliki banyak subkategori, namun 4 kategori lainnya hanya memiliki sedikit subkategori. Alasan yang 7, taksonomi Bloom versi aslinya lebih ditujukan untuk dosen-dosen. Padahal dalam dunia pendidikan, tidak hanya dosen yang berperan untuk merencanakan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah revisi taksonomi yang dapat lebih luas menjangkau seluruh pelaku dalam dunia pendidikan. Perubahan dari kerangka pikir asli ke revisinya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional. Ada yang menambahkannya tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran belajar, yang digolongkan dalam 3 klasifikasi umum atau ranah domain. Yang pertama, ranah kognitif, berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Yang kedua, ada ranah efektif, berhubungan dengan perasaan emosi, sistem nilai, dan sikap hati. Dan yang ketiga, ada ranah psikomotor, berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot rangka. Revisi yang dilakukan oleh Cartwell dan Anderson terhadap taksonomi Bloom, yakni adanya perubahan dari kata benda dalam taksonomi Bloom menjadi kata kerja dalam taksonomi revisi. Perubahan ini dibuat agar sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan-tujuan pendidikan mengindikasikan bahwa siswa akan dapat melakukan sesuatu dengan kata kerja untuk melakukan sesuatu untuk kata bendanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you in the next video.